Pemirsa, ratusan pendukung Timnas hadir di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Jakarta, 28 Juni 2025, tangis haru pecah di Istana Negara. Ribuan rakyat Indonesia bersorak di luar pagar. Di dalam ruangan megah yang berhiaskan bendera merah putih, seorang pria berkebangsaan Korea Selatan, yang selama 5 tahun terakhir menjadi bagian dari denyut nadi sepak bola Indonesia, berdiri tegak. Suara bergetar, mata berkaca-kaca, ia angkat tangan kanan dan mengucap sumpah. Saya bersumpah akan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan seketika itu juga, sejarah tercipta. Shin Tae-yong, pelatih fenomenal yang pernah membawa Garuda bangkit dari titik nadir, resmi menjadi warga negara Indonesia. Keputusan luar biasa ini ia ambil hanya berselang 72 jam setelah PSSI kembali memanggilnya menjadi asisten pelatih utama Timnas Indonesia mendampingi legenda dunia Patrick Kluivert. Ledakan emosi pecah di mana-mana. Media lokal dan internasional mengangkat headline besar. Twitter, X, meledak dengan tagar Shin Tae-yong Woni, sementara stadion-stadion di seluruh negeri serempak mengibarkan spanduk bertuliskan, "Selamat datang Putra Garuda." Panggilan dari tanah yang membuatnya jatuh cinta. Semua bermula pada malam tenang di Seoul. Shin Tae-yong tengah menikmati makan malam bersama istri dan anaknya. Namun telepon dari nomor Jakarta membuatnya menghentikan suapan. "Coach, ini dari PSSI. Kami ingin Anda kembali. Indonesia membutuhkan Anda sebagai asisten pelatih Patrick Kluivert." Detik itu, hatinya bergetar. Meski bukan jabatan pelatih utama, ia tahu Indonesia belum selesai dengannya. Dan ia belum selesai dengan Indonesia. Malam itu juga, ia tidak tidur. Ia duduk menatap langit-langit kamar hotelnya sambil menggenggam jersey Timnas Indonesia yang ia simpan sejak 2021. Dadanya sesak. "Apa yang harus kulakukan?" tanyanya dalam hati. Namun jawabannya datang cepat dan keras. "Aku harus pulang." Pengorbanan seorang pahlawan, lepas kewarganegaraan Korea. Bagi banyak orang, pindah kewarganegaraan bukan perkara ringan. Tapi Shin melakukannya tanpa ragu sedikit pun. Ia mendatangi Kedutaan Besar Korea Selatan dan menyerahkan dokumen pengunduran dirinya sebagai warga negara. "Saya bukan lagi warga Korea. Saya ingin menjadi bagian dari Indonesia sepenuhnya," kata Shin dengan mata basah. Ia tahu konsekuensinya besar, lepas paspor Korea, kehilangan hak milik di negaranya, hingga ditolak bekerja kembali di sana. Tapi ia tetap melangkah. Saat awak media bertanya apakah ia menyesal, Shin hanya tersenyum. "Yang saya sesali adalah mengapa saya tidak melakukannya lebih cepat." Pengukuhan di istana, air mata jadi saksi cinta pada Garuda. 27 Juni 2025. Di bawah langit Jakarta yang mendung, mobil hitam membawa Shin Tae-yong melaju menuju Istana Negara. Ia mengenakan batik merah hati, wajahnya tenang namun dalam matanya tergambar gejolak. Di dalam aula istana, Presiden Republik Indonesia memimpin langsung proses pengukuhan. Saat nama Shin Tae-yong dipanggil, seluruh ruangan hening. Kamera siaran langsung dari seluruh penjuru Nusantara menyorot wajahnya. Dan saat ia selesai mengucapkan sumpah WNI, seluruh ruangan berdiri dan bertepuk tangan selama 5 menit tanpa henti. Presiden pun tak kuasa menahan haru. Hari ini Indonesia tidak hanya mendapat pelatih hebat, tapi seorang anak bangsa yang datang bukan karena darah, tapi karena cinta. Indonesia berguncang, lautan manusia sambut pahlawan baru. Setelah keluar dari istana, Shin langsung dibawa menuju Stadion Utama Gelora Bung Karno, tempat acara penyambutan rakyat digelar. Apa yang terjadi di sana benar-benar tak masuk akal. Lebih dari 100.000 orang memadati stadion. Spanduk raksasa bertuliskan, "Selamat datang warga negara Indonesia, Shin Tae-yong," tergantung di langit stadion. Para fans mengenakan masker bergambar wajahnya, dan bendera Korea pun dikibarkan berdampingan dengan merah putih sebagai tanda penghormatan. Ketika Shin melangkah ke atas panggung, suara teriakan dan tangisan dari tribun membuat suasana seperti konser band legendaris. Dan saat dia menyapa dengan bahasa Indonesia, "Terima kasih, saudaraku semua. Aku sekarang adalah bagian dari kalian." Seluruh stadion menangis. Kolaborasi gila, Kluivert dan Shin, dua monster latihan.
Kini dengan status sebagai WNI, Shin Tae-yong resmi bekerja bahu-membahu dengan Patrick Kluivert, legenda Belanda yang pernah jadi bintang Barcelona dan Ajax. PSSI menyebut mereka sebagai duet malaikat dan mesin perang. Kluivert memuji Shin dalam konferensi pers. Dia bukan hanya pelatih hebat, dia pahlawan rakyat. Sekarang, dia bukan lagi rekan asing. Dia salah satu dari kita. Shin akan fokus pada transisi, kedisiplinan, dan analisa permainan, sementara Kluivert akan mengatur sistem menyerang dan filosofi main ofensif khas Eropa. Keduanya sudah merancang program latihan gila, camp pelatihan 45 hari non-stop di Eropa, pemanggilan 12 pemain diaspora, dan simulasi pertandingan melawan klub-klub top seperti PSV Eindhoven dan Feyenoord. Orang biasa yang jadi ikon, dari musuh awal jadi kekasih bangsa. Shin bukan tanpa rintangan. Di awal karirnya, banyak yang meragukannya. Bahkan ia pernah dihujat karena kekalahan-kekalahan timnas. Namun ia tak menyerah. Ia terus berjuang, membentuk tim dari nol, membesarkan pemain muda seperti Marcelino, Pratama Arhan, hingga Hernando Ari. Dan kini, perjuangannya mendapat balasan manis. Rakyat Indonesia menjulukinya, Garuda yang lahir dari langit Korea. Bahkan seorang anak kecil di Surabaya berkata di depan kamera, "Kalau saya besar nanti, saya ingin jadi seperti Shin Tae-yong. Saya juga ingin cinta Indonesia." Persiapan akhir, Garuda siap terbang ke Piala Dunia. Kualifikasi Piala Dunia 2026 babak keempat akan dimulai bulan depan. Indonesia tergabung dalam grup neraka bersama Jepang, Australia, dan Arab Saudi. Tapi dengan duet Kluivert-Shin, optimisme justru membuncah. Shin berkata dalam sesi latihan pertamanya sebagai WNI, "Sekarang, saya bukan pelatih asing. Saya bertarung untuk bangsa saya sendiri. Kalian bukan lagi anak asuh, kalian adalah saudara saya. Dan kita akan terbang bersama ke Piala Dunia." Timnas pun tampil luar biasa di laga uji coba melawan Uni Emirat Arab, menang 3-1 dengan formasi eksperimental dari Shin dan sentuhan ofensif dari Kluivert. Penghargaan, cinta, dan legasi untuk selamanya. Kini nama Shin Tae-yong tidak hanya abadi di buku sejarah sepak bola, tapi juga di hati jutaan rakyat Indonesia. PSSI memberikan penghargaan seumur hidup. Nama Shin Tae-yong akan digunakan sebagai nama pusat pelatihan nasional di Sawangan, Akademi Garuda Shin Tae-yong. Kementerian Pemuda dan Olahraga bahkan berencana mengabadikan wajahnya dalam perangko edisi khusus, Pahlawan Sepak Bola. Dan mungkin yang paling mengharukan, seorang seniman Yogyakarta membuat patung Shin Tae-yong yang sedang memegang bendera Indonesia, berdiri tegak dengan tulisan, "Dia lahir di Korea, tapi hatinya dikuburkan di tanah Garuda. Indonesia, aku pulang." Langkah Shin Tae-yong menjadi WNI bukan akhir dari perjalanan, tapi awal dari era baru. Sebuah era di mana cinta, dedikasi, dan pengorbanan bisa mengalahkan batas negara. Shin Tae-yong bukan lagi pelatih luar negeri. Ia kini ayah, kakak, sahabat, panutan, dan pejuang dari dalam rumah sendiri. Dan ketika Indonesia nanti berdiri di Piala Dunia 2026, kita semua akan mengingat momen ini. Saat satu orang asing memilih menjadi Indonesia. Saat Shin Tae-yong berkata, "Aku pulang."